Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mar'atul Jana, NIM B101211157, Prodi Administrasi Publik, kelas C. Materi yang saya ambil yaitu konsumsi dan investasi. Tindakan para pelaku ekonomi, baik itu individu, rumah tangga maupun kelompok masyarakat, dalam menggunakan komoditas barang dan jasa yang dihasilkan dalam sebuah perekonomian. Tentu tujuannya untuk memenuhi kebutuhan mereka, maka konsumsi ini merupakan penjumlahan dari pengeluaran yang dilakukan oleh para rumah tangga dalam sebuah perekonomian. Menjadi konsumsi di sini bukan lagi konsumsi seorang individu, tetapi adalah konsumsi secara menyeluruh. Dan ada konsep dasar konsumsi itu ditentukan oleh pendapatan yang diperoleh dari sebagian besar pendapatan, maka konsumsi kita pun cenderung akan semakin besar. Contohnya, uang jajan kita 300.000 per bulan, kita dalam sehari makan 2 kali sehari, tapi pas uang jajan kita naik jadi 500 per bulan, bisa jadi makannya yang awalnya 2 kali sehari menjadi 3 kali sehari. Nah, begitulah pendapatan kita punya, sangat mempengaruhi besarnya konsumsi, sehingga fungsi konsumsi itu C sama dengan fungsi dari YD, di mana YD ini adalah pendapatan disposable. Dengan fungsi konsumsi seperti ini, artinya fungsi konsumsi sangat ditentukan besarnya. Pendapatan disposable adalah pendapatan kita yang sudah dikurangi dengan pajak langsung. Seperti dijelaskan tadi, semakin besar pendapatan, maka semakin besar hasrat untuk menggunakan pendapat untuk konsumsi. Fungsi konsumsi itu ada persamaannya, adalah C sama dengan A tambah B kali Y, atau C sama dengan A tambah MPCY, dimana untuk mencari A, untuk menentukan nilai A ini dengan cara APC kurang MPC kali Y, kemudian B sama dengan MPC. Saya akan jelaskan masing-masing simbolnya. C adalah simbol dari konsumsi, kemudian yang A ini adalah besarnya konsumsi saat pendapatan tidak ada atau nol, yang disebut dengan konsumsi otonom. Jadi walaupun kita tidak memiliki pendapatan, tapi masih ada konsumsi yang kita keluarkan. Kemudian B di sini atau MPC adalah marginal propensity to consume. Arti dari marginal propensity to consume adalah gambaran tentang berapa sih konsumsi kita yang akan menambah kalau pendapatan disposable kita nambah 1 unit. Nah, itu adalah MPC. Kemudian APC itu adalah kecenderungan konsumsi rata-rata atau perbandingan antara tingkat konsumsi C dengan pendapatan disposable ketika pendapatan tersebut kita lakukan. Itulah tadi rumus-rumusnya. Adapun ciri-ciri kegiatan konsumsi. Yang pertama, barang yang dikonsumsi merupakan buatan, contoh motor dan mobil. Yang kedua, barang yang dikonsumsi ditunjukkan langsung untuk memenuhi atau memuaskan kebutuhan hidup manusia. Seperti manusia mengonsumsi membeli motor untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, yaitu sebagai alat transportasi dari rumah ke tempat kerja. Yang ketiga, barang yang dikonsumsi akan habis atau akan mengalami penyusutan, yang pada akhirnya barang tersebut tidak dapat dimanfaatkan lagi. Misalnya, manusia menggunakan motor sebagai alat transportasi, lama-kelamaan nilai guna ekonomi dari motor tersebut akan berkurang. Dan faktor-faktor yang mempengaruhi pola konsumsi. Yang pertama, tingkat pendapatan masyarakat. Semakin besar pendapatan seorang, biasanya akan diikuti dengan tingkat konsumsi yang tinggi. Sebaliknya, pendapatan yang rendah akan diikuti dengan tingkat konsumsi yang rendah. Yang kedua, selera konsumen. Setiap orang memiliki keinginan yang berbeda, dan ini akan mempengaruhi pola konsumsi. Konsumen akan memilih satu jenis barang untuk dikonsumsi dibandingkan dengan jenis barang lainnya. Yang ketiga, harga barang. Harga suatu barang mengalami kenaikan, maka konsumsi barang mengalami penurunan. Sebaliknya, harga suatu barang mengalami penurunan, maka konsumsi barang mengalami kenaikan. Itulah tadi materi-materi konsumsi. Investasi adalah cara yang dilakukan oleh seseorang untuk dapat mencapai suatu tujuan di masa yang akan datang dengan cara membeli atau memiliki suatu barang dan jasa yang dapat memberikan suatu nilai dari waktu ke waktu. Tentu investasi yang kita bicarakan pada kesempatan ini adalah investasi uang. Namun investasi bisa kita analogikan dengan contoh yang simpel dan mudah dimengerti. Misal seorang ayah diberitahu anaknya bahwa ia ingin menjadi seorang pengacara sukses.
maka si ayah menyekolahkan anaknya sampai ke jenjang yang tertinggi sesuai pilihannya, sehingga diharapkan suatu saat si anak bisa mencapai cita-citanya. Tujuan di sini adalah agar anaknya menjadi pengacara sukses. Investasi atau cara yang dilakukan adalah sekolah sampai jenjang yang tertinggi. Ada kata diharapkan. Investasi tidak lepas dari faktor harap atau ekspektasi tentang masa depan, dan berbicara tentang masa depan artinya investasi pasti membutuhkan waktu. Apa yang Anda harapkan di masa depan? Apa tujuan Anda? Banyak dari kita punya tujuan seperti menikah, membeli rumah baru, liburan, pendidikan, dan pensiun. Dan setiap tujuan pasti membutuhkan biaya. Nah, berbicara tentang biaya adalah bahwa biaya apapun itu dari tahun ke tahun pasti mengalami kenaikan, atau bahasa ekonominya sering disebut dengan inflasi. Pertanyaannya, lalu bagaimana dengan menabung? Kenapa mesti investasi? Tidakkah cukup saya mencapai tujuan saya dengan cara menabung? Baik, katakanlah harga sebuah rumah di tahun 2017 ada sebesar 480 juta rupiah, dan Anda siap untuk menabung 5 juta per bulan dengan harapan dapat memiliki rumah tersebut pada 8 tahun kemudian. 5 juta dikali 8 tahun atau 96 bulan sama dengan 480 juta. Pertanyaannya, apakah 8 tahun ke depan harga rumah tersebut masih 480 juta? Pertanyaannya lainnya, biaya administrasi bulanan tabungan berapa? Kurang lebih sekitar 25.000 per bulan atau 0,50% dari nilai tabungan per bulannya. Lalu bunga tabungan berapa persen? Kurang lebih 2% atau 0,17% per bulannya. Kita bandingkan biaya dan bunga yang didapat. Biaya 0,50% lebih besar dibandingkan 0,17%. Uang kita perlahan-lahan terus berkurang jika hanya menabung dengan cara konvensional. Kesalahan utama dalam metode menabung konvensional adalah tidak memasukkan faktor penurunan nilai dan biaya dari uang di Indonesia. Kenaikan barang dan jasa selama kurun waktu 10 tahun terakhir berkisar di angka 6%. Jika Anda menyimpan atau menabung uang Anda dengan tujuan untuk mencapai impian Anda di masa yang akan datang, maka Anda harus membeli suatu produk investasi yang dapat memberikan inflasi lebih dari kenaikan harga tadi. Itulah tadi pemaparan materi konsumsi dan investasi. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.